Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza. Obrolan kita hari ini mengecek rekam jejak kinerja caleg. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Sudahkah Anda menetapkan pilihan? Bukan hanya presiden dan wakilnya aja loh ya yang dipilih, tapi 14 Februari nanti masyarakat bakal dihadapkan dengan 5 kertas suara. Itu karena selain Capres dan Cawapres, ada 4 surat suara lainnya yang juga harus dicoblos buat milih anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Mungkin sedikit lebih mudah kalau harus memilih presiden dan wakilnya kali ya, karena kan pilihannya cuma 3 nih. Nah, sedikit lebih menantang adalah bagian memilih calon legislatif. Dari sederet nama yang terpampang, adakah yang Anda bisa kenali? Bukan sekedar nama loh ya, tapi kenal hasil kerjanya. Semestinya sih demikian, karena sebagian yang nyalek itu adalah anggota DPR petahana. Bicara soal hasil kerja DPR sebelumnya, ini bagaimana Anda kasih nilai? Kalau dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, kasih nilai jelek nih buat Dewan Perwakilan Rakyat DPR atas kinerjanya di masa sidang kedua yang berlangsung 31 Oktober sampai 25 Desember 2023. Inilah pernyataan peneliti Formapi, Y. Taryono. Sehingga pengesahan 1 RUU prioritas pada masa sidang 2 nampak tak mengagetkan. Sayangnya dengan hasil 1 RUU pada masa sidang 2, DPR akhirnya harus mengakui bahwa mereka cuma menghasilkan 5 dari 37 RUU yang ditargetkan pada tahun 2023. Jika dipresentasikan, maka kinerja legislasi DPR tahun 2023 hanya 13,51%. Persentase ini terlampau buruk bagi kinerja sebuah lembaga seperti DPR yang dalam menjalankan pekerjaan mereka didukung anggaran dan fasilitas yang luar biasa. Kinerja DPR disebut lebih buruk dibandingkan masa sidang sebelumnya. Di bidang legislasi, DPR hanya mengesahkan 1 rancangan undang-undang RUU prioritas, yakni RUU Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih kita kenal UU ITE. Padahal, di masa sidang pertama tahun 2023 sampai 2024, DPR bisa mengesahkan 2 RUU prioritas. Artinya, DPR gagal memelihara momentum dari masa sidang sebelumnya untuk meningkatkan jumlah RUU yang berhasil disahkan. Padahal, ini tuh masa sidang penutup tahun 2023. Namun, kinerja yang di bawah ekspektasi itu tak mempengaruhi niat mereka nyalek lagi di pemilu 2024. Ada 91% dari anggota DPR terpantau mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Mereka pun berupaya menarik dukungan masyarakat agar kembali terpilih saat pencoblosan nanti. Masyarakat sebagai pemilih tentu punya kekuatan besar saat pemilu nanti, karena pemilih akan menentukan siapa yang nantinya layak duduk di kursi DPR. Lantas, bagaimana cara supaya mereka bisa memilih calon-calon terbaik? Siapa yang sebaiknya dipertahankan karena track kerja yang memuaskan? Dan sebaliknya diganti karena mengecewakan. Bagaimana juga bisa menilai sosok-sosok baru yang mencalonkan diri? Inilah yang bakal kita bahas bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini mengecek rekam jejak kinerja caleg.
Buruknya kinerja DPR selain dari produk legislasi yang dihasilkan, juga dilihat dari kehadiran anggota DPR saat rapat paripurna. Peneliti Formapi, Y. Taryono menyebut masih banyak anggota DPR yang mangkir nih dalam rapat paripurna. Secara rata-rata selama masa sidang 2 ini, hanya 293 orang atau 50,96% yang menghadiri rapat paripurna. Ini pun jika anggota yang izin dimasukkan dalam kategori hadir. Sebaliknya, jika yang izin tidak dimasukkan kategori hadir, maka seluruh rapat paripurna masa sidang 2 ini tidak ada yang memenuhi quorum. Nah Wahyu, kinerja masa sidang kedua yang melempem itu, apa perlu dimaklumin aja nih? Karena kan emang itu masih masuk ke masa kampanye gitu yang dimulai sejak November. Apakah ini akan memakan waktu dan energi bagi para anggota dewan nih? Jadi akhirnya mereka kinerjanya yang melempem gitu. Ya janganlah masa gitu ya. Jangan memaklumi lah kinerja wakil rakyat yang buruk karena alasan apapun ya. Oke. Kalau mereka nggak bekerja dengan baik ya itu yang rugi ya kita ya sebagai masyarakat. Lagi pula menurut peneliti Formapi Lusius Karus, kegiatan kampanye semestinya nggak membuat anggota dewan ini melupakan tugas dan tanggung jawabnya ya. Justru semestinya makin terlecut nih untuk kerja lebih keras demi menunjukkan mereka ini ya layak dipilih loh gitulah. Seperti yang dikatakan di penutup tadi itu harusnya kesibukan kampanye ini mestinya tidak terlalu banyak kemudian membuat anggota DPR ini sekarang repot ya, kalau itu dengan catatan kalau selama 4 atau 5 tahun mereka bekerja maksimal. Jadi kerja mereka itu yang kemudian jadi sarana kampanye mereka ya. Jadi saya kira mestinya untuk orang-orang yang terpilih kampanye paling ideal bagi mereka itu adalah kerja mereka ya. Itu yang saya kira tidak pernah bisa ditunjukkan oleh DPR kita gitu ya. Menjadikan masa bakti mereka selama sampai periode itu sebagai panggung kampanye. Nah Wahyu, tapi ngerasa nggak sih kalau kita ngelihat di jalan-jalan gitu ya ada banyak banget baliho, jadi kayak si anggota-anggota dewan yang harusnya kerja ini malah repot masang baliho nggak sih? Apa itu bagian dari sosialisasi mereka atas kinerjanya mungkin? Gini deh, seberapa banyak kamu temui baliho-baliho itu nyebutin atau maparin hasil kerja mereka? Setahu aku nih ya, yang terpampang itu cuman mungkin ada slogan atau enggak, banyaknya malah cuma nomornya dia sama mukanya dia aja gitu. Nah, yang ada kan rata-rata malah foto wajah besar-besar ya, dengan berbagai macam desain yang dipampang atau dipasang di poster dan baliho caleg-caleg yang mungkin bahkan nggak ditempatkan di tempat yang nggak sesuai. Iya, betul. Padahal nih, menurut Lusius, semestinya anggota Dewan Petahana itu ya nggak perlu lagi ya masang poster-poster itu ya. Karena kan harusnya ya mereka udah dikenali oleh masyarakat dapilnya masing-masing. Jadi kalau dia bekerja, kalau dia membangun komunikasi yang intens dengan pemilihnya selama 4 tahun, bahkan 4 tahun lebih sampai sekarang, mestinya dia nggak perlu bikin spanduk besar-besar loh ya. Yang perlu dia sampaikan di jalanan itu apa yang dia sudah kerjakan sebagai anggota DPR selama 4 tahunan ini gitu ya. Kalau kemudian yang lagi-lagi disodorkan foto yang sama yang juga ada di pemilu 2019, ya itu sangat menjengkelkan gitu ya. Yang mestinya kemudian kita disodorkan kinerja, hasil kerja selama dia menjabat, bukan wajah yang dengan rona memelas suara dari pemilih yang kemudian kita saksikan hari-hari di sepanjang jalan. Oke, dinilai seperti itu, apa tidak ada yang protes nih Wahyu? Bagaimana tanggapan dari DPR sendiri? Oke, DPR itu lembaga ya, jadi coba saya ambil dari salah satu deh dulu ya. Fraksi. Ya, seorang anggota DPR dari fraksi Demokrat, Santoso, saat diwawancara KBR melihat hasil riset Formapi itu terlalu subjektif, Le. Nah, Santoso ini mengklaim di bidang legislasi, kata dia nih ya, kinerja DPR itu cukup positif nih, karena bersama pemerintah bisa mengesahkan lebih dari 20 undang-undang. Oke. Karena tahun 2023 DPR banyak membentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. Karena salah satu capaian keberhasilan DPR
setiap tahunnya adalah menghasilkan produk rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan itu bisa dilihat datanya bahwa DPR telah mengesahkan bersama dengan pemerintah lebih dari 20 undang-undang. Meski demikian, Santoso menganggap penilaian itu harus dijadikan lecutan cambuk nih bagi kalangan parlemen. Nah, sementara kalau Ketua DPR RI, Puan Maharani, berjanji lembaganya tetap akan bekerja efektif di masa kampanye ya. Saat membuka masa persidangan ketiga tahun 2023-2024, Selasa kemarin, Puan menyebut bakal melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang yang saat ini dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Dan soal absensi yang juga disorot itu, kalau menurut Puan, ketidakhadiran anggota DPR tidak selamanya mencerminkan mereka ini nggak bekerja. Itu alasan dia ya. Kalau kata Puan, wakil rakyat ini juga berkewajiban untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan tugas konstitusional di sana. Pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, khususnya dalam merespon hal-hal yang sangat mendesak dan strategis. Lantas bagaimana kita mesti menyikapi setiap janji caleg, baik yang dibilang lisan maupun yang tertera di baliho-baliho? Bagaimana kita memastikan kesungguhannya? Kita ulas usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Di Arab Saudi ada rencana mengoperasikan taksi terbang untuk mengangkut jemaah haji dan umroh. Pihak Saudi Arabian Airlines mengatakan pihaknya akan mengangkut jemaah dari Bandara King Abdulaziz di Jeddah menuju hotel-hotel di wilayah Mekah. Saat ini Saudi Arabian Airlines dikabarkan tengah menyiapkan sekitar 100-an armada taksi terbang sebagai moda transportasi baru kala musim haji. Dikabarkan pihak Saudi Group sudah menyepakati pembelian 100 jet Lilium, yaitu pesawat bertenaga listrik yang mampu mendarat secara vertikal. Pesawat ini diketahui buatan Jerman dan jadi pesawat pertama bertenaga listrik di dunia. Bersuah foto kayaknya jadi suatu kewajiban kalau bepergian atau berwisata ke berbagai belahan dunia. Tapi terkadang, orang-orang kerap melupakan keselamatan demi foto selfie yang oke. Berdasarkan catatan Journal of Travel Medicine, 379 kematian wisata berkaitan selfie selama 13 tahun terakhir, di mana 140 kematian diantaranya terjadi kala foto selfie terakhir mereka. Dibandingkan kematian akibat hiu selama 13 tahun belakangan, ada 90 kematian. Tercatat pada libur akhir tahun 2023, sebuah gondola terbalik di Venesia, Italia. Kala itu, sekelompok turis enggan berhenti selfie, padahal sudah diperingatkan pendayung gondola. Meski tidak ada yang terluka parah, kasus ini mampu memperlihatkan kurangnya kepedulian orang akan keselamatan saat berfoto. Turis mancanegara yang berkunjung ke Turki dan ingin sholat di salah satu monumen terkenal di Istanbul, Hagia Sophia, mesti merogoh kocek. Lantaran kini turis mancanegara yang mau masuk ke Hagia Sophia dikenakan biaya 25 euro atau sekitar Rp425.000. Turis asing pun diarahkan memasuki kawasan Hagia Sophia lewat pintu samping dan pintu utamanya diperuntukkan bagi warga Turki. Alasan pengunjung diarahkan lewat pintu samping supaya tidak mengganggu kegiatan ibadah atau sholat. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini mengecek rekam jejak kinerja caleg. DPR merupakan wakil rakyat, jadi mestinya kepada DPR masyarakat bisa menggantungkan harapannya. DPR lah yang punya kuasa untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dijalankan atau tidak melalui fungsi pengawasan. Namun agar sukses melanggeng ke kursi DPR, mereka perlu suara rakyat. Janji-janji pun dilontarkan demi meraih dukungan. Menyikapi janji-janji ini nih, mesti bagaimana Wahyu? Ya, namanya juga janji ya, Le ya. Jadi janji itu kan mewujudkan yang belum terjadi atau belum ada ya. Apakah akhirnya diwujudkan atau tidak ya tergantung ya sama yang bikin janji. Nah sekarang nih tergantung kita nih mau percaya atau enggak sama janji yang mereka sampaikan.
Nah, kalau peneliti Formapi, Lucius Karus sih kemarin mewanti-wanti ya, kita nggak ada kewajiban untuk mempercayai janji caleg. Dia justru khawatir sebagian masyarakat masih mungkin terjebak ya, memilih caleg yang kinerjanya nggak bisa diharapkan. Sampai sekarang kita belum menemukan rumusan paling tepat untuk kemudian menyadarkan pemilih ini betapa pentingnya kemudian memilih anggota DPR yang diharapkan bisa bekerja pada saatnya ya. Dan tentu ada banyak sekali penjelasan terkait dengan kenapa anggota DPR masih cenderung terpilih ya pada saat pemilu, padahal kalau melihat kinerja mereka harusnya mereka sudah tidak layak lagi untuk dipilih ya. Tentu ada banyak soal terkait dengan kapasitas pemilih, terkait dengan politik uang dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang kemudian membuat anggota DPR petahana masih kemudian jadi pilihan untuk menjadi anggota legislatif di periode selanjutnya ya. Lucius kemudian mengkritik KPU yang dinilai masih kurang kreatif membuat pemilih ini bisa mengenali caleg yang berkualitas. Saya kira sih itu yang sejak awal sebenarnya kita sesalkan dari apa yang dilakukan oleh KPU melalui sistem informasi yang mereka buat untuk caleg pemilu legislatif gitu ya. Kita berharap melalui instrumen sistem online terkait dengan calon anggota legislatif ini, KPU bisa memberikan sebanyak-banyak informasi terkait dengan rekam jejak caleg gitu ya. Dan mestinya kemudian di jalanan itu yang memenuhi jalanan itu informasi gitu ya terkait dengan rekam jejak caleg-caleg ini, bukan wajah mereka. Nggak penting banget dia cantik, nggak penting banget dia pakai bedak setebal apa gitu ya. Yang paling penting buat kita apa yang rekam jejak apa yang kemudian membuat dia layak untuk dipilih kembali oleh pemilih. Itu yang tidak pernah kita bisa dapatkan sekarang, dan itu disokong oleh ketidakkreatifannya KPU sekarang ini gitu untuk memastikan informasi terkait dengan rekam jejak caleg itu juga jadi tanggung jawab KPU sebagai pendidikan politik kepada pemilih menjelang pemilu 2024. Tapi nih Wahyu, agar kita punya caleg yang oke, ini juga nggak lepas tanggung jawab partai politik. Karena mereka kan yang kasih pilihan gitu ya Wahyu ya. Iya betul, ini juga ditandaskan ya oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Dia bahkan mendesak perlu ada evaluasi di tubuh partai politik untuk melahirkan anggota parlemen yang berkualitas dan berkinerja baik. Kinerja buruk anggota DPR kalau menurut Ferry ini selalu dikeluhkan nih karena keseringan diracuni dengan kepentingan partainya. Padahal buruknya kinerja anggota DPR ini bisa merusak tataran demokrasi. Untuk itu, kalau saran Ferry, masyarakat harus selektif memilih wakil rakyat. Jadi nggak hanya berdasarkan populer atau nggak populer, tapi ya rekam jejak atas kualitas kinerjanya. Problematikanya bukan di pembatasan masa jabatan kalau soal DPR ya. Problematik karena mereka representasi sepanjang masyarakat masih merasa terwakili oleh mereka ya mereka bisa dipilih. Masalah besarnya adalah di soal penentuan kandidasi di tubuh partai politik secara internal. Tidak ada demokrasi. Ya kalau partainya belum diperbaiki ya maka apa-apa yang dihasilkan partai pasti tidak baik. Jadi evaluasinya ya, harus di tubuh dan di internal partai dulu. Ya, jadi memang banyak tantangan ya bagi para pemilih untuk memilih caleg berkualitas. Nah, Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu, Edward Trias Pahlevi, ini memberikan solusi nih untuk mengatasi semua tantangan itu. Tugas dari masyarakat sipil, LSM seperti saya, misalnya penyelenggara pemilu, itu mampu menghadirkan informasi yang mudah kepada pemilih, khususnya terkait dengan track record caleg, baik itu DPRD Kabupaten Kota, DPD atau DPR RI. Yang kedua, sekarang perlu terus digencarkan terkait dengan pendidikan pemilih, mengajak para pemilih pemula itu untuk berani membuka sosmednya, mencari informasi terkait dengan track record dari para caleg. Karena caleg ini kan, legislatif ini kan sesuatu posisi yang penting, apalagi di tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Karena semakin dia turun ke bawah jabatannya, maka dia semakin dekat dengan rakyat. Nah ini harus tersampaikan kepada teman-teman pemilih, dan teman-teman pemilih pemula pun juga harus mampu nanti dapat menginformasikan ini ke teman-temannya. Sekarang ada nggak nih kiat buat para pemilih nantinya gimana harus memilih siapa gitu? Ya tips ya, ini ada tips menarik nih dari pengajar pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini.
Jadi pemilih tetap harus mempertimbangkan pula partai politik tempat si caleg berasal untuk menilai apakah kemudian progresivitas si caleg itu bisa terwadahi oleh sikap politik partai politiknya yang kemudian menaunginya begitu. Nah itu dari sisi pertimbangan untuk melihat bagaimana kemudian ideologi politik partai dan juga keberpihakan partai terhadap kepentingan publik. Itu bisa dilihat dari rekam jejak partai di dalam mengambil keputusan terkait dengan undang-undang atau kemudian alokasi anggaran untuk isu-isu yang menjadi kepedulian pemilih ya. Nah, yang berikut adalah soal tentu saja kalau caleg ini ya, kita perlu melihat rekam jejak dan profil mereka. Bagaimana kemudian kiprah mereka kalau mereka petahana, seperti apa kiprah mereka di parlemen. Kalau mereka non-petahana, mereka bagaimana kiprah mereka di ruang publik sebelumnya. Kalau saya sendiri ya akhirnya ketika misalnya memang masih bimbang terhadap pilihan partai, pilihan caleg, ya akhirnya memang dalam pemilu kan harus membuat keputusan ya. Bagaimanapun kita sudah bersepakat pemilu adalah sarana sirkulasi elit dan juga instrumen pengisian jabatan publik untuk posisi-posisi strategis. Saya biasanya punya tips begitu. Kalau saya ketika kebimbangan itu masih muncul, saya akan memilih caleg perempuan dari partai yang setidaknya paling dekat secara garis politik dengan saya begitu. Harapannya apa? Karena dalam sistem politik dan kepartaian kita, perempuan dan kelompok minoritas itu kan agak terpinggirkan dari akses politik. Nah, oleh karena itu memberikan kesempatan kepada lebih banyak perempuan untuk mengaktualisasikan visi politiknya dan untuk hadir di dalam ruang-ruang kebijakan publik menjadi lebih strategis begitu. Nah, kalian sendiri gimana nih cara memilih caleg di antara banyaknya pilihan itu? Kamu bisa komentar soal ini, silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan semua petugas pemilu yang bertugas saat pemungutan suara 14 Februari dalam kondisi sehat. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan, para petugas pemilu sudah difasilitasi screening kesehatan untuk mengantisipasi kelelahan saat bertugas. Hasyim Asyari mengingatkan, pembiayaan kesehatan untuk semua petugas pemilu dibebankan kepada kepala daerah. Untuk itu, KPU sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan pembebanan biaya kesehatan itu kepada kepala daerah. Menurut Hasyim, KPU tidak bisa menganggarkan biaya kesehatan untuk semua petugas pemilu karena sesuai standar biaya masukan SBM Kementerian Keuangan, nomenklaturnya bukan disebut BPJS Kesehatan atau asuransi, melainkan uang santunan. Selanjutnya ke kabar soal Ramadan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 11 Maret 2024, sedangkan 1 Syawal pada 10 April 2024. Melalui suratnya, Majelis Tarjih dan Tajdid mengatakan penetapan itu berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Ijtimak jelang bulan Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada hari Ahad Legi, bertepatan dengan 10 Maret 2024 Masehi, pukul 16:07:42 waktu Indonesia Barat. Ijtimak ini terjadi pada momen yang sama untuk seluruh muka bumi, hanya saja jamnya tergantung pada jam di tempat bersangkutan. Dengan ijtimak ini, berarti kriteria pertama sudah terpenuhi. Kriteria kedua dengan mudah diketahui karena sudah dapat dipastikan terjadi sebelum terbenam matahari pada hari dan tanggal tersebut. Sedangkan kriteria ketiga juga sudah terpenuhi karena pada saat matahari terbenam, bulan belum terbenam, jadi hilal sudah wujud. Terakhir kita ke kabar dunia hiburan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan adanya ruang diskusi terkait aspirasi dari pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang kenaikan pajak hiburan menyusul diajukannya judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke Mahkamah Konstitusi. Menparekraf memastikan kebijakan ini sepenuhnya memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, ia membuka ruang diskusi untuk menemukan solusi seperti kemungkinan menghadirkan insentif-insentif yang dapat meringankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di bidang hiburan. Sebelumnya,
Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU HKPD yang salah satunya mengatur soal pajak hiburan diprotes sejumlah pemilik usaha lantaran kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75%. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.